Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Risma Puspita, mahasiswi dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Siliwangi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama Bapak Mimin Sutisna Daryanto SK Nurse MM ya Pak. Ya. Selaku Kepala Puskesmas Cipaku Kabupaten Ciamis. Hari ini kita akan berbincang mengenai permasalahan kesehatan dan prioritas utama di wilayah kerja Puskesmas Cipaku. Baik, sebelum kita mulai wawancara, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, Neng, baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya ajukan pertanyaannya ya Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bisa Bapak jelaskan penyakit apa saja sih Pak yang menjadi masalah utama di wilayah kerja Puskesmas Cipaku ini Pak? Baiklah, Neng, terima kasih ya atas kunjungannya dan ini suatu kehormatan bagi kami Puskesmas Cipaku, dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ini besar manfaatnya bagi Neng selama menjalankan pendidikan di Unsil ya. Terkait jenis penyakit, alhamdulillah untuk di Puskesmas Cipaku kalau melihat data 10 besar penyakit itu tidak ada yang menonjol. Cuman sekarang itu lagi gencar-gencarnya. Yang pertama dari masalah cek kesehatan gratis ya, yang dimulai seharusnya itu dari Januari sampai dengan Desember di tahun 2025 itu harus 40% capaiannya. Kemudian yang kedua itu kasus stunting. Alhamdulillah ini untuk Puskesmas Cipaku ya, stuntingnya itu tidak tinggi. Maksudnya resiko terjadinya stunting ya cuma 34 orang. Kemudian untuk capaian TB sehubungan dengan ada kenaikan untuk target yang harus dicapai oleh Puskesmas, sekarang masih jauh dari target yang sudah ditentukan. Karena berarti 3 permasalahan gitu ya, permasalahan yang lagi dihadapi pada saat ini. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, dari sekian penyakit yang ketiga tersebut, mana saja yang paling tinggi angka kejadiannya gitu Pak? Kalau melihat dari yang ketiga ya, kalau dikatakan tinggi tidak, cuman itu yang harus dicapainya itu tinggi begitunya, bukan kasusnya yang tinggi. Contoh itu yang yang stunting alamat tadi 34. Jadi semuanya ini yang ketiga tadi itu merupakan prioritas bagi Puskesmas Cipaku ini. Baik. Menurut Bapak, apa faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus penyakit tersebut? Tadi juga untuk kasus itu semuanya tidak tinggi ya. Cuman untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat, baik itu orang dewasa maupun bayi, balita, di sini itu jadi semua siklus hidup dari mulai lahir sampai meninggal itu menjadi sasaran Puskesmas, dimana itu semua adalah bahwa tahun ini harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Nah itu. Kemudian untuk TB pun tadi sudah disampaikan itu hanya capaian yang harus ditempuh, dan kami pun semua ini sudah membuat kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh saya selaku Kepala Puskesmas. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari sisi kebijakan atau regulasi apa saja langkah atau program yang sudah dijalankan Puskesmas Cipaku ini untuk menanggulangi masalah tersebut Pak? Ini untuk kebijakan yang diberikan oleh saya, yang pertama untuk yang kasus stunting ya, itu kami berkoordinasi melalui kecamatan dengan pihak desa. Jadi dimana kalau ada seseorang yang resiko terjadinya stunting, maka diberikanlah pemberian makanan tambahan, baik itu kepada bayi, balita, dan juga kepada ibu hamil. Jadi itu sinkronisasi, semuanya harus mendapatkan makanan tambahan. Contoh kalau yang 32 orang itu dari Puskesmas hanya mendapatkan 30, berarti 4 nanti dikoordinasikan baik itu melalui MBG ya,
ataupun dengan anggaran yang ada di desa, dan juga dipadukan dengan anggaran yang ada di puskesmas, sehingga tidak terjadi seseorang mendapatkan dari dua sumber. Jadi semuanya ini bisa diberikan ya. Bapak, apakah program tersebut sudah menunjukkan hasil dalam menurunkan angka kejadian penyakit seperti stunting tadi, atau masih ada kendala mungkin Pak? Tadi baru satu ya, Nek? Ya. Untuk yang stunting, kemudian yang kedua untuk yang CKG tadi, kebijakannya karena itu dalam 1 tahun harus 40% dari jumlah penduduk, di mana di bulan Juni itu baru 2% kurang untuk puskesmas Cipaku. Nah, solusinya untuk yang pelaksanaan CKG itu kami membuat tim, dan juga baik itu tim pemeriksa maupun dengan tim entry, karena itu harus online secara langsung setelah diperiksa. Dan juga kebijakan saya itu menurunkan personil atau tim, di mana kemarin pada saat Agustus itu banyak kegiatan yang ada di desa, contoh jalan santai dan lain sebagainya, di mana kami menugaskan tim tersebut ke wilayah yang ada di puskesmas Cipaku, dan di mana desa itu melaksanakan kegiatan secara massal, dan alhamdulillah hasilnya itu sangat baik, dan sampai sekarang itu sudah 18%. Jadi tinggal sedikit lagi, insya Allah dalam 1 tahun puskesmas Cipaku akan lebih dari 40%. Ya, kemudian untuk TB juga tadi ya, untuk TB memang target yang ditentukan itu sangat tinggi karena itu kebijakan dari pusat ya, sehingga kami melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien yang sudah diobati 3 tahun ke belakang. Contoh dalam 3 tahun ke belakang itu ada 4 contoh ini ya. Kemudian yang 4 itu diperiksa pada saat ini, dan juga kontak keluarga. Jadi semua diperiksa, dan alhamdulillah kenaikannya sangat bagus sekali. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, Bapak kalau boleh tahu pihak mana saja yang diajak bekerja sama oleh puskesmas dalam penanganan masalah kesehatan ini? Tadi sudah disampaikan, kami berkoordinasi melalui Pak Camat bersama kepala desa, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, itu semua, dan sektor lainnya sama sekolah, karena CKG juga sekolah gitu, berkoordinasi secara lintas sektor. Jadi semuanya dalam Loka Karya Mini Triwulanan kami menyampaikan program-program dan teknis yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Bapak kalau boleh tahu bagaimana pihak puskesmas melibatkan masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam mengikuti program tersebut? Kami sudah tadi sampaikan itu melalui Pak Camat ya, bersama kepala desa. Kenapa dengan kepala desa? Karena masyarakat itu adalah sangat dekat dengan desa. Itu berkoordinasi secara langsung dengan pihak desa, kemudian desa memberikan arahan-arahan terhadap masyarakat tersebut. Contoh untuk CKG memberikan sosialisasi, kemudian untuk TB juga ini melalui kader yang jadi langsung ke rumah penderita bersama kader. Kemudian juga untuk yang stunting kami bekerja sama dengan desa dan juga MBG yang sekarang sudah dibentuk. Bapak, apa harapan Bapak kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk mendukung keberlangsungan upaya PKM ke depannya? Kami pun sudah menyampaikan kemarin itu bersama dengan kecamatan, dan juga kebetulan kesini seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu ada Pak Sekda langsung ke puskesmas Cipaku, dan saya sampaikan dan sangat mendukung untuk program-program yang akan dijalankan dan kebijakan yang ditentukan oleh puskesmas. Bapak kalau boleh tahu apa target atau rencana ke depan yang ingin dicapai dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah puskesmas ini?
Rencana untuk ke depan ya, jadi mudah-mudahan yang sekarang itu semua target bisa tercapai, contoh 95% ini seandainya yang harus 100, untuk tahun ke depan itu harus dan upayakan untuk 100%. Jadi untuk memberikan pelayanan lebih maksimal sehingga masyarakat bisa kesehatannya terwujud. Nih Pak, kalau boleh tahu bagaimana strategi puskesmas dalam menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil gitu Pak? Tadi sudah saya sampaikan ya, contoh untuk yang CKG itu kan ke desa, dan kemudian untuk di posyandu ya, untuk pemeriksaan kehamilan, kemudian pemeriksaan bayi balita. Seandainya bayi balita atau ibu hamil itu tidak datang, karena kami ada petugas yang di desa, perawat pendamping desa, jadi langsung dikunjungi ke rumah. Jadi yang di 8 desa ini, Puskesmas Cipaku kebetulan 8 desa ya, semua sudah ada perawat, kemudian bidan di desa masing-masing, sehingga alhamdulillah untuk Puskesmas Cipaku ini ELP-nya sudah terwujud gitu. Baik Bapak, sebelum kita tutup, apa pesan Bapak untuk masyarakat Cipaku maupun masyarakat umum yang sedang menonton video ini nantinya agar lebih peduli terhadap kesehatan gitu? Kami mengharapkan ini kepada semua masyarakat, terutama yang ada di wilayah Puskesmas Cipaku, bisa memeriksakan kesehatannya langsung ke baik itu fasilitas kesehatan, contoh puskesmas, kemudian bisa ke posyandu dan juga ke bidan praktek mandiri. Jadi harapannya mudah-mudahan jangan sampai kalau mau diperiksa itu seandainya lagi sakit. Sebetulnya sekarang itu pada saat sehat itu harus bisa mengecek kesehatannya sendiri. Jangan nunggu sakit dulu Jangan. ya Pak. Kenapa? Karena kalau sakit itu kan pertama perasaan lagi sakit juga lama ya. Kemudian untuk kalau sudah terjadi penyakit itu sangat sulit sekali. Apalagi sekarang kalau dulu itu penyakitnya itu yang menular. Kalau sekarang itu PTM, jadi pemeriksaan penyakit tidak menular. Jadi sekarang contoh yang tidak menular itu hipertensi saya lihat, dan juga DM saya lihat di laporan itu banyak. Kenapa? Karena pada saat sehat itu banyak dilaksanakan pemeriksaan. Apabila ini sudah ditemukan penyakit, contoh hipertensi atau gula darah, nah itu langsung diobati sehingga untuk tensi dan gula darahnya itu bisa stabil. Begitu lagi. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang tadi diberikan Bapak kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Semoga puskesmas ini bisa maju dan sukses dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Ya, amin. Demikian wawancara kita hari ini bersama Bapak Kepala Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis. Saya Isma Puspita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya ucapkan terima kasih ya, Neng. Terima kasih. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Neng selama menuntut ilmu diberikan kesehatan, kelancaran, dan bisa meraih apa yang kita citakan di nanti masa yang akan datang. Amin. Ya. Terima kasih banyak Ya, Bapak. sama-sama Neng. Terima kasih banyak Ya, buat sama-sama. waktu Bapak.